Ki Holil atau Fatah Yasin? Siapapun yang bisa menjadi lokomotif pemersatu. Ki Holil atau Baidawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya tekan teun seputar wacana sosial, politik dan pemerintahan. Di mana kali ini Abuya bersama politisi muda dan sekarang masuk ke dua periodenya karena beliau terpilih kembali. Beliau Mas Wahyu, kalau saya biasa panggil Mas karena masih muda. Jadi Abuya mau panggil eh, adik terlalu gimana gitu karena bagaimanapun kan beliau yang terhormat. Jadi masa pas Abuya bilang adik sementara Abuya hanya host di Abuya Official, dan saya bilang Mas saja karena mau bilang kakak ya ndak layak juga karena masih lebih muda dari saya, tetapi beliau sudah mau masuk ke 2 periode. Karena kemarin di pemilu kemarin terpilih kembali dan tetap sama berangkatnya dari PBB, terpilih kembali Mas Wahyu. Monggo diperkenalkan kepada pemirsa Abuya Official. Monggo. Baik, terima kasih Pak Abuya, dan saya merasa terhormat Pak Abuya, kedatangan Pak Abuya. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Saya ingin memperkenalkan diri, semoga para pemirsa nanti tidak bosan mendengar saya dan melihat saya. Saya Muhammad Komarul Wahyudi, anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2019-2024, dan alhamdulillah periode 2024-2029 alhamdulillah ditakdirkan kembali terpilih. Saya dari Partai Bulan Bintang, dapil saya dapil 5, mencakup Pademawu, Galis, Larangan. Dan alhamdulillah Pak Buya, di dapil 5 kami Partai Bulan Bintang partai paling sukses mendapat perolehan suara, karena Iya. suara kami di dapil 5, suara PBB itu tertinggi. Tertinggi ya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada masyarakat dapil 5 yang sudah memberi amanah kepada kader-kader PBB di dapil 5. Saya masyarakat asli Desa Daso, karena kelahiran saya Desa Daso. Kedua orang tua saya asli dari Desa Daso, Pademawu, Pamekasan. Sedikit itu mungkin kalau cuman perkenalan. Iya. Dan ya sedikit itulah perkenalan dari saya. Ini Mas Wahyu kan masih muda kan. Tentu juga pemirsa ingin tahu sih Mas Wahyu jadi dewan pertama umur berapa? Mohon maaf ini agak-agak privasi sebenarnya karena menanyakan tentang umur, tapi ini kan lebih kepada usia pas masuk dan terpilih jadi DPR dulu Pak di 2019 kan ya, di 2019. Insya Allah saya itu kalau tidak salah, karena saya lagi masa transisi usia pada waktu itu. Saya kelahiran 95 Desember. Jadi usia saya sekitar 22 23. Saya pada waktu itu masih menjadi mahasiswa aktif Pak Abu ya, di Universitas Madura, masih garap skripsi. Iya. Artinya kemarin masuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan pada usia 22 mau masuk ke 23 tahun pemirsa. Artinya masih muda dan belum wisuda tentunya karena masih mau garap skripsi kan begitu kan ya. Jadi belum wisuda. Artinya wisudanya pasca dilantik setelah sudah duduk berarti ya, sudah duduk menjadi anggota kan ya. Betul. Iya. Di komisi apa ini Mas? Mohon maaf barusan lupa untuk memperkenalkan terkait struktural saya di DPRD. Kebetulan saya ada di beberapa AKD, meliputi itu kalau komisi saya di komisi 4.
tapi saya juga merangkap di Badan Legislasi Perda untuk pembuatan perda dan juga di Banggar terkait anggaran. Jadi ada 3 AKD yang ditugaskan oleh partai kepada saya. Itu saya di DPRD. Sementara ini 5 tahun ini apa aja Mas yang dikerjakan Mas Wahyu ini di DPRD ini? Apakah duduk diam atau hanya ya keluar kunjungan atau gimana sebenarnya? Karena begini Mas, mohon maaf ya. eh, yang terjadi itu di luar ya asumsi-asumsi luaran. Jadi yang masuk di wacana-wacana masyarakat. Apa sih DPRD ketika jadi lupa kepada konstituennya, dia tidak turun ke bawah, hanya duduk manis di kursi dewan. Sehingga kan ada pengejasan bahwa di kursi DPR itu kan ada yang menyebut kursi panas begitu Mas ya. Jadi sebenarnya apa aja yang dikerjakan selama ini Mas? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya banyak berharap ada masyarakat yang menjadi agent of change untuk Betul. pengawasan terkait kepada pemerintah. Kalau bertanya apa saja yang sudah dikerjakan di DPRD, saya meskipun baru di Pemperda itu, saya sudah pernah berkecimpung terkait pembentukan perda untuk pondok pesantren. Perda pondok pesantren. Satu, dan juga saya pernah berkecimpung di Riparda Cup-nya, Riparda Rancangan Induk Perda Kabupaten, di Perda Cup, saya sudah berkecimpung di sana. Terkait fungsi dan tupoksi budgeting, saya kebetulan di Banggar. Mohon maaf tidak dalam rangka pencitraan, tapi silahkan browsing jejak digital saya, bagaimana pengawasan saya fungsikan semampu saya untuk mengawasi betul terkait kepercayaan publik, terkait uangnya masyarakat. APBD itu sebenarnya uangnya masyarakat. Saya melakukan pengawasan itu. Dan rasanya kalau disebut satu-satu ini tidak nutut waktu. Nggak nutur ya. Jadi silahkan siapapun yang seumpama ingin mengetahui, klik nama saya Muhammad Komarul Wahyudi di Google atau Wahyu Komisi 4 atau Komarul DPRD Pamekasan. Pasti itu banyak menyoroti terkait anggaran-anggaran, ketidakberpihakan kepada masyarakat. Ini lumayan tertarik saya karena ada anggaran-anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat yang disoroti. Anggaran-anggaran kok sampai muncul anggaran yang tidak berpihak, seperti apa sih contohnya? Ya, mungkin yang sekarang ini lagi hot, yang lagi hangat diperbincangkan ini kan ada anggaran uang pemerintah kabupaten yang dibelanjakan, yang dipergunakan tidak tepat penggunaannya. Misal kita lagi kekurangan, kan kita defisit. Betul. Banyak masih masyarakat yang membutuhkan uang itu. Betul. Ya, mohon maaf, di Pamekasan angka kemiskinan kita itu masih, saya katakan masih tinggi. Artinya masih banyak orang menengah ke bawah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Iya, betul. Banyak yang datang kepada saya, Pak, saya orang nggak punya, saya nggak dapat BPJS, masuk kepada puskesmas, masuk kepada sarana prasarana kesehatan itu tidak punya BPJS. Tuh bagaimana kok tidak punya, ketika mau disodorkan kuotanya sudah banyak, sudah full. Kita memang sudah, ya alhamdulillah kita perjuangkan bersama eksekutif dan legislatif, kita dapat bisa kita mengakomodir UHC. Namun yang saya maksud tidak berpihak kepada masyarakat itu, ada uang kita ini loh, yang masa orang meninggal dibayar BPJS-nya. Maksudnya? Iya kan, kemarin itu saya siapapun ya yang mau datang berdiskusi kepada saya akan buka-bukaan. Ya, betul Terima kasih Pak Abu ya datang kepada saya untuk membicarakan. Biar semua pada tahu. Ini di pemerintah Kabupaten Pamekasan ini ada orang meninggal yang sudah didata oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Ini secara yuridis. Hmm. Karena apa? Karena sudah ada akte kematian dari pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disduk Capil. Ya, orang yang sudah meninggal itu ada akte kematiannya. Kemudian beberapa hari kemarin ada adik-adik mahasiswa yang datang kepada saya. Iya. Memprotes saya, katanya ada orang meninggal dibayar BPJS-nya. Nggak bisa, ajan saya. Iya. Ternyata dia bawa data. Ini data dari mana? Dia rahasiakan. Saya minta datanya itu nggak dikasih. Di dalam data itu jelas tertera kapan si fulan meninggal, akte kematiannya kapan, dibayar BPJS-nya sampai kapan. Ini bukan 1 hari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Ada yang bertahun-tahun sudah meninggal, masih dibayar BPJS-nya. Iya pemirsa. Jadi Begitu. artinya pemirsa, Pamekasan yang selama ini didengung-dengungkan defisit, jangan-jangan ada unsur kesengajaan begitu Mas Masyu. Kalau tidak disengaja, secara otomatis kan anggaran itu tidak terbuang gitu aja kan. Orang yang sudah meninggal, tapi tahunannya pembayaran dari pemerintah itu tetap jalan kepada BPJS. Jadi APBD kita ini terkuras ke BPJS tentunya pemirsa. Lah, ini di sini ini ada pertanyaan sebenarnya, Mas. Jadi menurut Mas Wahyu yang terjadi seperti itu, kira-kira berapa data sih di Kabupaten Pamekasan yang sudah meninggal tetapi masih dana itu masih mengalir begitu aja? Oke. Terima kasih kepada Pak Buya lagi, sekali lagi ini menjadi salah satu yang bisa saya ajak berteman juga. Pertemuan pertama ini banyak clue-clue yang one heart. Saya tadi ketika menanyakan, saya bukan tipikal untuk tidak mau menyebutkan atau gimana, tidak enak. Saya lebih baik terus terang, apapun itu ya ayo kita belak-belakan. Buka-bukaan pemirsa, buka-bukaan ini. Kalau terkait angka berapa orang yang sudah meninggal itu di angka ratusan orang. Kalau saya salah koreksi, tapi kalau angka pastinya itu melebihi 400 orang. Melebihi 400 ya? Melebihi 400 orang. Jikalau salah nanti Iya. bisa ya konfirmasi. Saya ada datanya di HP. Kalau melihat di HP yang nggak enak, tapi saya coba ingat-ingat di angka 400 lebih. Iya, 400 400 lebih ke ya. 500 itu orang yang sudah meninggal dibayar BPJS-nya. Kira-kira kalau dirupiahkan kerugian negara bisa sampai berapa itu, Mas? Ya sekitar 500 juta. 500 juta. 500 juta. Artinya kalau ini dibiarkan tetap berjalan terus begitu ya? Kemungkinan besar. Jika tadi Pak Buya mengatakan ini ada faktor kesengajaan atau apapun itu, menurut Pak Buya, argumentasi Pak Buya barusan, saya bukan tipikal orang saya gak mau justice atau apa-apa. Enggak, saya lebih baik belak-belakan. Saya disekolahkan orang tua itu sarjana hukum di Universitas Kebanggaan saya, Universitas Madura. Kita itu hidup, kalau orang hukum, kita itu hidup di dalam sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum kita itu menganut asas praduga bersalah. Iya. Sebelum orang itu terbukti bersalah, masuk itu sudah jadi tersangka. Iya. Itu belum bersalah, tapi harus berprasangka. Iya, berpraduga berarti ya. Jadi nggak apa-apa. Saya juga patut menuduh itu, karena itu bertahun-tahun dibiarkan. Bertahun-tahun ya, Mas? Bertahun-tahun. Data itu yang diserahkan oleh adik-adik itu bertahun-tahun. Sebentar, apakah sampai saat ini masih tidak ada upaya dari Pemkab untuk melakukan penutupan anggaran untuk bagaimana tidak bergulir? Kalau upaya penutupan, saya rasa sudah ada upgrade data. Sekarang harusnya Pemkab itu datang kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat kemana larinya uang yang 500 juta dan gimana pertanggungjawaban uang yang sudah keluar 500 juta. Iya, artinya dana-dana yang keluar
bagi masyarakat yang punya BPJS yang sudah meninggal kan, dananya ini dikemanakan kan begitu Mas ya? Masa orang meninggal mau pakai BPJS? Oh sudah tidak sakit lagi, tidak butuh obat. Iya iya Mas. Pelayanan BPJS itu banyak yang mengatakan masyarakat itu dari sisi pelayanannya ini Mas, tentu masyarakat kan berangkat dari BPJS karena tidak mampu, satu kan alasannya. Kenapa saya harus masuk di BPJS? Bahkan banyak kalau mereka-mereka yang mampu tidak mau pakai pelayanan BPJS. Tentu kalau menjadi pertanyaan mungkin juga karena dari sisi pelayanannya jelek, kenapa harus sudahlah saya lebih baik pakai umum begitu. Lebih baik saya membayar daripada saya dibayar oleh pemerintah tapi pelayanannya gitu-gitu aja begitu kan. Ini yang terjadi pada masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan, Mas. Hasil dari pengamatan, hasil dari pengkrostekan ataupun misalkan pernah mengunjungi ke puskesmas-puskesmas, keluh kesah masyarakat kepada Mas Wahyu gimana pelayanan BPJS itu, Mas? Saya bukan tipikal orang yang berargumentasi atas berdasarkan tendensi, enggak. Hmm. Saya memang sepemikiran, karena saya sudah pernah mengawal melakukan pembuktian bahwasanya orang pakai BPJS itu pelayanan tidak sama. Ya, Hmm. kan saya datang nyamar diri saya sendiri dengan gap BPJS itu, awal BPJS, Hmm. ya mungkin hanya sebagian orang yang tahu saya. Kalau saya datang ke pusat-pusat pelayanan publik itu kan nggak mungkin orang menyangka saya ini anggota. Iya iya. Jadi saya paham betul dan saya coba urai di mana letak benang merahnya. Ternyata ada yang melakukan diskusi lah dengan saya, teman-teman perawat yang masih honorer gitu, masih sukuan-sukuan itu, mereka terpaksa bekerja dengan waktu yang bagi saya juga kasihan juga, waktunya sangat memprihatinkan bagi saya. Waktunya pokoknya tidak proporsional. Dipaksa untuk bekerja ekstra dengan bayaran yang sangat minim. Hmm. Kemudian kalau terkait bayaran, saya bilang, kamu itu kan, ya ini sudah menjadi rahasia umum. Terkadang ada anak-anak lulusan kuliah mau masuk ke, Akper ya, misalkan. yang lulusan Akper, Akbid itu Iya. mau magang seumpama itu kan sudah menjadi rahasia umum, banyak yang datang ke semua orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan. Kan ini Hmm. fenomena lama. Nyambi gedeng, nyambi TOT, Iya iya seumpama kan iya lebih iya iya. nyambi itu. Itu selain dari ngemis-ngemis, mereka bawa-bawa makai dek berjereh muncin seperti itu. Tapi ketika sudah masuk, mereka kok mengeluh. Saya Hmm. juga tanyakan persoalan itu. Ternyata bukan di sana keluhannya. Terus apa? Keluhannya Pak, kenapa shift itu tidak dibagi rata, berputar shiftnya? Maksudnya Hmm. kita itu teman-teman honor banyak yang diberikan shift itu shift-shift yang ekstra. Artinya shift-shiftan di sini antara honor dengan pegawai yang jelas hidupnya sudah dari negara begitu kan, ketika pegawai kan bedanya dengan honor ini kan masih harus cari sampingan kan begitu kan Mas. Ini shift-nya ini lebih lebih tinggi, lebih tinggi yang honor daripada yang pegawai ini Mas. Maksudnya begitu? Beban kerjanya itu lebih tinggi yang honor. Lebih berat yang honor ya? Lebih berat yang honor. Karena apa? Karena waktunya berbeda. Hmm. Orang bekerja dari jam 9 sampai jam 2 siang itu tidak bisa kita samakan dengan orang yang bekerja dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Iya betul lah. Kan nggak bisa. Bahkan orang kadung ketiduran, datang orang kecelakaan. Itu harus bangun. Jadi kalau katakanlah kalau malam begitu Mas, kalau malam berarti lebih banyak honornya begitu yang bekerja? Makanya sering sepi ya, pusat pelayanan. Iya betul,
Terus ketika hari-hari raya keagamaan, hari-hari besar, itu sumber yang memasukkan kepada saya itu diisi oleh shift-shift honor. Iya, iya. Itu yang banyak terjadi di lapangan. Tapi sumber ini harus saya jaga, karena kalau saya buka menurut si A, menurut si B, kasihan. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Yang saya jumpain itu ini terjadi ke saya dan keluarga saya, Mas, ya. Mendapatkan pelayanan yang seperti itu memang benar, Mas. Ketika berbicara, cip-cipan barusan. Jadi ketika malam itu sangat sedikit yang ada. Pelayannya itu sedikit, katakanlah perawatnya ya sedikit kalau jaga malam, begitu. Saya juga ikut membenarkan karena saya tahu sendiri begitu, Mas. Ini kan Pak Abuya merasakan sendiri. Jangankan Pak Abuya ya, saya itu ya kebetulan saya di usia muda ya, saya masih suka balap-balap motor, saya bawa kencang, saya pernah kecelakaan karena saya pakai sarung dan kecelakaan jatuh kepada rerumputan, kepada kali yang pinggir jalan itu. Datang ke salah satu puskesmas. Awalnya honornya ya cuman datang ke saya, ya cuman duduk, cuman dibersihkan Oke, saya nikmati. Oh, ternyata kayak gini. Lambat laun ada yang ketika saya belum pulih, ada karyawan yang datang yang mengenal saya. Jalan melewati saya, balik lagi. Kok sampean? Iya. Wah, kumpul itu semua. Mau melayani semua. Itu memang yang terjadi. Karena ketahuan begitu kan, Mas. Seandainya tidak ketahuan bahwa yang minta pelayanan itu anggota DPRD, mungkin pelayanannya juga tidak maksimal mungkin, pemirsa. Dan ini bukan rahasia umum sebenarnya ini, Mas. Apakah pelayanan UHC itu kalau rawat inap memang mulai dari awal sampai pulang itu tidak ada anggaran maminnya begitu untuk si pasien, bukan untuk yang jaga pasien, untuk pasien begitu. Apakah memang tidak ada maminnya itu? Oh, no, no. Jadi UHC itu dibayarkan oleh HPBD. Tapi ketika mamin untuk pasien, semua pasien yang menginap di BLUD kami, itu di BLUD sudah punya anggaran sendiri. Jadi semua pasien itu yang punya hak untuk mendapatkan makanan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi itu sudah pasti, saya meyakini itu pasti difasilitasi oleh BLUD kami. Iya, iya. Kalau memang ada temuan seperti itu, asal ini akurat, ya, buktinya kirim, jejak digitalnya seperti apa, saya siap bareng-bareng, jangan saya sendirian. Kalau saya sendirian nanti takut digoreng opini bahwasanya saya butuhkan ini itu, padahal pada faktanya saya rasa banyak orang yang tahu. Alhamdulillah, saya bisa dicek juga jejak digital saya di Google. Jadi saya kalau itu memang benar ada seperti itu, silahkan kirimkan bukti-buktinya. Kita sidak bareng. Iya, iya, Saya iya, ajak siapapun yang mau ikut. Kita sidak bareng. 3 hari 2 malam. 1, 2, ya 2 malam. Jadi mulai dari awal sampai pulang ya hanya memang kalau pesannya dokternya itu kan diminta untuk kan ini anak saya kan tidak mau makan memang gitu. Kan kondisi tidak sehat. Kan tidak enak makan kan. Jadi sering sama dokter itu minta disuruh makan kan, disuruh makan banyak begitu. Tapi dari pelayanan puskesmasnya sendiri untuk pasien ini tidak ada. Jadi saya harus beli, saya yang beli memang. Ini tidak berbicara, mohon maaf saya tidak harus berbicara orang lain, ini terjadi kepada saya yang harus beli Oh, itu. di puskesmas. Di puskesmas, betul. Ya. Jadi renja di puskesmas itu berbeda dengan punya renja sendiri, punya RK sendiri, dan semua puskesmas itu tidak sama renjanya.
Saya kan dari awal menyampaikan bahwasanya saya tidak bisa berargumentasi atas berdasar tendensi yang saya tidak ketahui real, ya akan saya pelajari terlebih dahulu terkait anggaran di puskesmas tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau di puskesmas tersebut misal ada 2 pasien, pasien anaknya Pak Buya, satunya mungkin orang yang lebih berada, terus yang satu dikasih makan, punyanya Pak Buya tidak dikasih makan. Ini sudah saya bisa melakukan prasangka. Enggak, saya kalau nih di bab itu kurang paham karena pada waktu itu memang anak saya pelayanannya hanya sendiri yang rawat inap begitu. Ndak ada orang yang lain di kamar anak saya itu begitu. Jadi saya Iya, tidak tahu yang lain apakah dapat mamin apa enggak tahu saya. Cuma kalau di rumah sakit kan dapat Mas, kalau di rumah betul. sakit Tak kira begitu. tadi di rumah sakit. Nah, ini Kalau di yang terjadi di puskesmas begitu. Rawat inap tapi ndak dikasih makan, ndak dikasih minum, apa memang ndak ada anggarannya? Sementara, ini kan kesehatan kan, bagaimana untuk memulihkan kesehatannya ketika tidak makan, kan begitu kan, kata kuncinya kan makan. Lah, kalau kata kuncinya makan kenapa kok tidak dikasih makan, kok hanya dikasih obat, kan begitu kan, Mas. Itu yang menjadi tanda tanya memang. Ini ndak pernah saya nanyakan ke Dinkes, ndak pernah. Cuma itu terjadi kepada anak saya sendiri dan terjadi kepada saya. Karena saya yang jaga pada waktu. Full, mulai dari awal sampai pulang itu saya yang jaga. Jadi saya tahu. Bahkan ya mohon maaf Mas, mungkin ini juga perlu nanti dibicarakan oleh anggota DPRD yang lain dan ini menjadi menjadi usulan. Masa iya ada puskesmas sudah ada tempat ibadahnya Mas? oh terima kasih Mas. Jadi ini ada puskesmas, tidak ada musolanya. Ada itu. Terima kasih, terima kasih. Saya kesulitan, saya pemirsa mau sholat ketika kan anak saya kan rawat inap kan begitu kan Mas. Jadi saya yang jaga begitu. Kesulitan mau sholat. Akhirnya apa? Sholat di mana? Sholat di kursinya. Demi Allah saya sholat di atas kursi. Karena memang tidak ada musolanya. Lah, saya harus sholat di mana begitu? Mau pulang kan tidak mungkin. Siapa yang mau jaga anak begitu? Itu saya pernah dapat kesulitan. Ya kalau pelayanan kecamatan seperti puskesmas ndak etis, ndak elok lah kalau udah ada tempat ibadahnya. Saya rasa yang lain mungkin ada yang apa mungkin banyak yang ada sudah mungkin, tetapi yang itu ndak ada tempat ibadahnya. Memang saya sampai nanya kepada itu di rawat inapnya kepada susternya, kepada adminnya saya tanya, "Mana tempat ibadahnya? Mana musallahnya?" Ndak ada memang. Memang ndak punya musala itu. Hal kayak gini kan saya kan baru tahu Hmm. dari Pak Buya. Saya berharap kepada semua masyarakat untuk aktif komunikasi lah dengan para pejabat publik, ya kalau dengan DPRD aktif kalian mengkritik, kalian menyampaikan apa keluhannya. Kalau tidak didengarkan, viralkan saja. Iya. Gitu. Toh saya kalau saya secara pribadi saya dibayar oleh Iya, masyarakat. iya. Wajar jika masyarakat itu menuntut saya untuk bekerja. Mhm. Saya alhamdulillah bayaran DPRD itu banyak. Mhm. Ya memang kos politik kita ya tidak murah. Tapi siapa yang menyuruh? Kayak gitu. Jabatan ini kan bagi saya kan harusnya diarahkan kepada pengabdian, bukan mencari keuntungan. Kalau mencari Iya, keuntungan betul kayak lah, harusnya seperti berdagang itu, bos, heeh. gitu. Jadi Heeh. ketika mau dikritik sama masyarakat, mau dibilang apa, ya harus legowo. Masyarakat bayar kok, Mhm. dan masyarakat membayar banyak, ya kita harus ekstra kerja. Dan kita tahu bahwa memang DPRD satu-satunya aspirator dari masyarakat kan begitu kan. Kalau bukan ke DPRD masyarakat mau ngadu kepada siapa kan begitu, Mas. Jadi memang tempatnya, curhatan-curhatan masyarakat kalau DPR, Mas, ya memang seperti itu. Ini, Mas, lagi, Mas, sudahlah di luar anu barusan, tetapi ini juga masuk di pelayanan. Jadi menurut Mas Wahyu, Mhm. jadi obat-obat yang ada di pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun di puskesmas, pokoknya pelayanan kesehatan lah. Ya.
yang terjadi ini kan pada masyarakat kan gini, asumsinya masyarakat, eee, lewat BPJS, lewat UHC iya, tetapi dia Oke. memang minta khusus, "Pak, saya minta, resep khusus, jadi biarkan saya mau beli," begitu. Kenapa? Karena dia tidak percaya terhadap obat dari, pelayanan itu dari ya katakanlah dari pihak pelayanan kesehatan begitu kan, katakanlah dari rumah sakit, dari puskesmas begitu. Itu kok sampai terjadi seperti itu di pelayanan, gimana itu ceritanya, Mas? Sebenarnya kan kalau analisa saya, Mmm, eh, ini masyarakat sudah terbangun opini jikalau BPJS itu ya kualitas obat-obatannya tidak sebagus dengan yang standar dengan begitu yang kan, tidak heeh. BPJS. Bisa iya, bisa tidak. Mhm, Tidaknya itu tergantung dari dokter yang mau meresepkan itu. mhm, Apa itu kan dokter, saya kan bukan dokter. Dokter yang mhm, tahu ini sakit kepala. Sakit kepala ini tentunya menurut dokter berbeda-beda. Kalau saya sakit kepala mmm, ya cukup bodrek kalau saya. Tapi kan ada sakit kepala anggaplah penyakit lain. Ini kan dokter yang tahu. Jadi mhm, dokter yang meresepkan kalau berbicara itu. Bisa iya obat BPJS itu berbeda dengan obat non BPJS. mmm, Mungkin ada obat-obatan yang memang mahal yang tidak bisa diampu oleh BPJS. mmm, Obat-obatan seumpama racikan sendiri dokternya apa. Saya gimana ya untuk mengkomen? Ya itu menurut saya bisa ya, ya bisa tidak. mhm. Enggak, barangkali ada temuan-temuan, misalkan pernah terjadi juga, misalkan ada obat yang katakanlah obatnya tidak layaklah untuk diberikan, tetapi masih diberikan, begitu, Mas? Selama ini saya tidak pernah menemukan, tidak pernah ada laporan obat yang diberikan itu kadaluarsa. Mhm, Tapi kalau mendekati kadaluarsa, ya. mhm, Ceritanya gini, saya mmm, memahami konteks itu. Ceritanya gini, ada masyarakat datang ke saya sakit, saya antar, kemudian terkadang saya besuk. Kebetulan keluarga saya juga ada yang di bidang kesehatan, jadi mmm, saya eh, katakanlah ngening-nganilah obat ngening. Ternyata malah expired. mmm, Suatu waktu saya pernah turun itu karena banyak keluhan terkait pelayanan tadi untuk memastikan sehingga saya cek sarana prasarana, saya cek juga obat-obatan. Saya pernah turun ke salah satu puskesmas, saya temukan itu ada obat kadaluarsa. Bukan mmm, cuma mendekati, ada yang kadaluarsa, mmm, banyak yang mendekati kadaluarsa. mmm, Kemudian saya sudah mulai capek. Saya merasa saya sering, bukan selalu, saya sering sendirian untuk mengawal persoalan-persoalan ini. Saya mmm, capek sudah, yang mau tarung, yang mau marah-marah, saya capek. Saya bagaimana yang terbaik untuk masyarakat saya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak rame, saya sampaikan ke puskesmas, ini loh obat sampean kadaluarsa. Kok masih ada di sini? Segera kirim ke mana tempat obat yang kadaluarsa ini segera dimusnahkan. Jangan dicampur. Ini berarti kan controlling terhadap obat-obatan ini tidak dilakukan. Itu mhm, skala ke Indomaret kalau begitu. iya iya iya, Ini kan kalau toko-toko swalayan kan dicek mana. Setiap hari itu dicek produknya. mhm, Ini kan tidak dilakukan berarti. Ya Pak, mohon maaf kita akan melakukan evaluasi. Oke, setelah itu seiring berjalannya waktu, tentunya saya menemukan obat-obatan ini pasti disampaikan ke puskesmas-puskesmas lain, takut sampai temuan juga untuk menjadi temuan waktu. Lambat berjalannya waktu, isu itu sudah mulai tidak ada, tinggal isu pelayanan ini yang tidak kunjung selesai. Saya turun ke salah satu puskesmas, ternyata saya etikat baik saya untuk melakukan pendekatan ilmiah tidak direspon dengan baik.
Saya tanya, "Berapa insentifnya Bapak ke petinggi-petinggi puskesmas itu?" Nggak tahu. "Berapa kapitasinya?" Nggak tahu. Loh, terus apa yang tahu? Orang Eh, untuk iya, dirinya kok nggak tahu. Ini kan saya pas loh, saya ini sudah baik-baik loh ke puskesmas. Kok sikapnya puskesmas kayak gini? Kemudian teman-teman sudah keburu mau meninggalkan puskesmas, mau ngajak saya ke dalam mobil, janggal ke saya. Saya agak jadi mau naik ke mobil. Sebentar, mana? Kan saya memang dipanggil adik, sebenarnya agak apa kalau salah dipanggil adik. Mana adik? Saya ada sesuatu yang janggal. Saya mau masuk ke gudang. Gitu ke puskesmas. Gak ada Pak, gak ada petugasnya. Gak ada kepala gudang. Saya nggak butuh kepala gudang. Saya mau masuk ke gudang, saya meriksa obat-obatan di gudang. Ya kepala gudang nggak ada yang bisa mendampingi, Pak, lagi keluar kepala gudangnya, siapa yang mendampingi? Saya nggak butuh, baik didampingi honorer oke, nggak didampingi tidak masalah, no problem bagi saya. Setelah itu ya karena sedikit berdebat lah, akhirnya dibuka gudang itu, saya masuk, saya cek obat-obatan itu. Tas banyak itu yang kadaluarsa masih terpampang berbareng dengan obat-obatan lainnya. Artinya tidak ada pemisahan begitu antara yang kadaluarsa dengan yang tidak begitu Mas? Satu rak itu. Iya, iya. Ibaratnya satu lemari itu. Jadi memang lebih mendekati kemungkinan itu akan diberikan juga begitu kalau tidak dipisahkan, kan begitu asumsinya Mas? Wallahu a'lam Iyalah. kalau persoalan itu. Tapi kalau seumpama itu terjadi pasien meninggal, ketahuan, wah positif. Iya, 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 iya. Tapi kalau masyarakat menduga, ya kita memang sistem hukum kita praduga, Bos. Iya, iya. Praduga bersalah. Enggak apa-apa. Jadi kalau persoalan itu saya lebih ya Allah, faktanya yang terjadi kayak begitu. Loh, ini kok ada luar sana sih di tempat kami sini. Ya kelimbungan karena bukan karyawan apa namanya, bukan petugas, bukan kepala gudangnya, bagaimana cara menjawab. Jadi pemirsa, ini untuk pemirsa, bagi pemirsa-pemirsa yang memang ada kejanggalan, misalkan kejanggalan persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan, silahkan komentar di kolom komentar tentunya, dan nanti bisa jadi komentar-komentar yang memang menjadi persoalan atau ada kejanggalan, ini akan diangkat kembali, atau walaupun tidak diangkat di ini, di seperti podcast seperti sekarang misalkan, setidaknya ada tindak lanjut dari DPR yang kemudian beliau itu menginstruksikan kepada pelayan kesehatan untuk bagaimana bersikap atau melayani yang profesional. Begitu pemirsa, monggo silahkan komentar. Di luar kesehatan ini Mas, di luar kesehatan. Coba sampaikan kepada pemirsa gambaran-gambaran PBB ini akan mengusung siapa Mas? Kira-kira gitu loh. Ya walaupun tidak disebutkan, paling tidak ada gambaran-gambaran yang kira-kira lebih kepada yang gimana gitu loh. Sederhana sih bagi PBB. PBB itu dari awal komitmen kita semua PBB itu ingin berusaha menjadi lokomotif pemersatu para tokoh di Kabupaten Pamekasan. Kami PBB mohon doanya Pak Abuya dan juga pemirsa, mohon doanya semoga di PBB Pamekasan tidak pernah ada sosok tokoh Sangkuni pemecah belah. Hebat memang Sangkuni ini. Iya, Hebat, iya, 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 tokoh iya. yang hebat. Tapi pemecah. Karena apanya? Kalau cuma target kemenangannya itu dapat kekuasaan. Kalau dari story Sangkuni itu bisa merebut kekuasaan, tapi mengecewakan kepada masyarakat. Endingnya mengenaskan. Iya, iya. Itu kau Iya, orang iya, iya, iya. ini yang kami takutkan. Iya, iya, iya. Jadi mohon doanya semoga PBB Pamekasan dapat menjaga komitmen ingin menjaga persatuan, tidak pernah ada sosok pemecah belah. Dan tidak akan merekom si Sengkuni itulah. Pokoknya siapapun yang bisa menjadi pemersatu, insya Allah kami rekom. Kalau
ya kalau sampai menjadi tengkudi, naudzubillah, Iya, untuk iya, tidak iya, kita iya, iya. lakukan. Mhm. Begitu kira-kira clue dari PBB. Kalaupun itu kader PBB bisa melakukan pemersatu para tokoh, disepakati para Mhm, tokoh, mhm. ya kami juga ingin memberangkatkan. Apa iya ini kalau konsepnya PBB ini akan menjadi pemersatu untuk di Kabupaten Pamekasan, tentunya ini kan lebih kepada pilar kan begitu, Mas. Apa mungkin iya PBB dalam hal ini berkoalisi dengan P3? Gimana ya? Gimana Saya gimana gimana saya itu? jawabnya. Eee, Intinya siapapun itu, jika itu bisa menjadi magnet pemersatu. Ini kan Mhm. kalau magnet Iya, ya iya, iya. bisa menarik semua, akhirnya Mhm. menjadi pemersatu. Mhm, mhm. Kalau tokoh itu bisa, Mhm, mhm. monggo. Iya, iya. Entah itu kader partai A, partai B, Mhm. bahkan semoga itu kader dari partai kami sendiri PBB, Mhm, mhm. monggo. Iya, 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 iya. Kami akan insyaallah 99,9% saya pastikan kalau itu bisa menjadi lokomotif pemersatu, kami PBB akan rekom. Mhm, mhm. Cuman syaratnya bisa menjadi lokomotif pemersatu. Begitu. Gratis PBB, saya jamin gratis, tidak usah bicara isi tas, jangankan isi tas bos, Iya, kalau iya. PBB bos, tas kami nggak punya bos. Mhm. Kami cuman pengemis ridho pejuang barokah bos. Begitu ya. Iya bos. Jadi, rekom rekom PBB memang mau digratiskan begitu memang? Siap, PBB saya grantornya akan menggratiskan Telkom itu jika orang itu bisa menjadi lokomotif pemersatu. Pemersatu gitu ya. Ya, Tapi ini kan kalau lokomotifnya itu yang pemersatu ini kan, sepertinya ini kalau di Kabupaten Pamekasan ya, ini pendapat saya ini, Mas. Kalau kemudian P3, PKB, dan PBB bersatu itu selesai sudah. Gimana itu kalau menurut Mas Wahyu? Apa mungkin begitu? PBB ini kan memang komitmen kita ingin menjadi pemersatu, jadi kami berusaha menjadi pemersatu. Jadi kami harus membuka komunikasi kepada siapapun, Hmm. siapapun yang suka komunikasi dengan kita, kami buka komunikasi. Mhm. Dan kami membuktikan kepada publik bahwasanya PBB tidak tertutup untuk semua yang mau. Yuk, monggo komunikasi. Hmm. Sementara komunikasinya dengan P3 gimana? P3 kemarin datang kepada kami, kepada Mhm. PBB silaturahmi, saya Iya. ucapkan apresiasi kepada P3. P3 menyampaikan niat baik P3 seperti apa, ya cuman gini kalau kalau narasi-narasi yang dibangun Hmm. P3. Bahasa Madura ya, Hmm. biar tidak jadi P3 datang kepada kami cek saking orang kalpe kalna teronya becer-tacer ngin angin. Iya, iya, Sen iya, itu iya, 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 betul. kebetulan Tengkuleh juga menerima, ada ketua DPC P3 pada waktu itu juga. Tengkuleh juga hadir menerima meskipun saya anak-anak tahun nih kalpe Hmm. kalancar tacar Mhm. Nyabek nginangin. nyebekin angin Iya. saya kan tak pernah Hmm. owning persoalan akan Iya. hal-hal itu. Cuman saya bilang ki PBB nikah tidak bisa dipungkiri esen dalam kabinya anak-anak dan Hmm. muda dan Iya, 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 iya. Gen Z, Gen Z, generasi milenial ini didominasi usia-usia milenial. Mhm. Mhm. Seperti itu. Di PBB menyampaikan bahwasanya kami kalau kami anak muda, kami tentunya punya keluarga. Partai ini ibarat keluarga, yang Iya. mana ada orang tua. Jadi aku rembek ke orang Hmm. tua Hmm. keseretanan Hmm. ini untuk menyabet acar-acar. Hmm. Hmm. Sementara sampai saat ini belum ada balasan begitu kan? Kan kemarin P3 itu kan silaturahmi ke PBB kan begitu Mas. Baik. Apakah sudah ada balasan dari PBB ke P3 atau bagaimana? Kalau sudah ada balasan, ini apa kok balas membalaskan begitu. Cluenya begini. Kami PBB ini sedikit SDM-nya. Hmm.
di DPC itu sedikit SDM-nya dan punya kesibukan tersendiri. Jadi kita untuk rapat rembuk bersama masih belum menemukan waktu. Jadi belum, mohon maaf kita memang belum ke P3 kayak gitu. Karena masih belum, intinya sudah belum. Tetapi kira-kira apa yang disampaikan oleh P3 itu cerita-cernya itu tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu kira-kira diterima ndak itu? Kembali lagi PBB ini kan anak-anak ya. Sedangkan ini Pamekasan, Bos. Pamekasan ini bukan cuman berbicara kekuasaan, melainkan juga berbicara pengka, Bos. PBB ini kan anak-anak. Iki aku rembek ke kereng bos. Ini rembek kening keluarga. Belum selesai berarti ya. Iki rembek. Mempersatukan dua ya saking rengkal bekalan kan usaha rembek ke sekeluargaan gitu. Iya. Ini kan sudah hampir ini pemilihan, pendaftaran juga hampir sudah. Ini kok sampai sekarang ini kok sampai kalau dapat dikatakan kalau bahasanya barusan meturen itu kan nebek certacer ki belum bekalan kapan sih kabina kan begitu Mas. Dan bagaimana lagi kita ini kembali lagi kita anak-anak rembek Manut begun. musyawarah PBB komitmen dari awal ingin menjadi berusaha menjadi lokomotif pemersatu. Kami keluarga PBB cuman ingin menjadi pengemis ridho, pejuang barokah. Artinya apapun alasannya mereka yang direkom oleh PBB nantinya sudah hasil surveinya PBB, hasil analisa PBB tentunya, sudah hasil rapat di anggota PBB dengan pengurusannya, mereka yang dapat menjadi pemersatu begitu ya. Dipastikan seperti itu sudah. Jadi pemirsa, kalau kita memang ada keinginan untuk menjadi pemersatu, mau menjadi bagian dari pemersatu, silahkan siapa yang direkom PBB nanti, yaitu dia menjadi gambaran untuk pemersatu. Silahkan barangkali nanti yang direkom oleh PBB diminati atau ya jadikan analisa kembali lah untuk kemudian tidak memilih begitu. Karena sasarannya, targetnya, tujuannya adalah pemersatu pemirsa. Closing statement-nya Mas di malam ini tentu ini kan berlanjut nanti kita bincang-bincang santainya berkaitan dengan pemerintah baik dari sisi pembangunan yang lain-lain tentunya kan begitu kan tidak hanya spesifik di kesehatan kan begitu Mas. Tentu lebih penting apa yang menjadi wacana di kabupaten tersendiri kan begitu Mas. Adakah pesan-pesan dari Mas Wahyu selama ini 5 tahun menjadi DPRD, pesan-pesan kepada masyarakat yang ada di Dapil 5 misalkan ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan? Karena ini closing statement, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin pesan-pesannya gini kepada masyarakat, khususnya kepada anak muda, kita jangan pernah takut ya untuk apa yang kita pikirkan, kita salurkan, kita utarakan apa yang kita mau. Batas target kita itu tapal langit batas. Jadi tidak ada batasannya. Apa yang kita mau kita lakukan itu ya jangan pernah takut. Gagal coba lagi. Ya hidup harus all in. Harus all in ya. All in. Ya, ketika kita mau memilih suatu jalan, you wes all in di sana. Ini ajaran ini yang dinasihatin ini menjadi semacam sangun odi saya dari orang tua. Siapa tanggung. Iya, siapa tanggung begitu ya. Ketika berdiri di satu pilihan, ya kamu harus on the track. Dan saya alhamdulillah bisa membuktikan itu Pak Buya. Selama 5 tahun ini, satu periode ini ketika saya mau oposisi, saya coba dengan saya yang masih anak-anak,
Bukan saya muda, saya anak-anak, karena tak Hmm. lulus ya aku lihat. Saya mencoba, saya oposisi, saya komitmen sampai menit akhir detik ini, saya rasa saya tetap oposisi kepada kekuasaan. Begitu ya. Jangan setengah-setengah pesannya untuk pemuda. Terakhir Mas dari Abuya. Siap. Ki Kholil atau Fatah Yasin? Siapapun yang bisa menjadi lokomotif nomor satu. Ki Kholil atau Baidawi? Siapapun yang bisa menjadi lokomotif nomor satu. Intinya pemirsa tetap siapapun mereka, maka ini kan tokoh politisi muda pemirsa. Jadi beliau mengajak kepada kita semua tentunya, ayolah kita pilih pemimpin yang sekiranya pemimpin tersebut membawa kita kepada perdamaian, kepada persatuan, tentu tidak ada upaya pemecah belah. Itu ajakan dari Mas Wahyu, politisi muda dari PBB Dapil 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.